tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, lembutkan hati kami, kuasai pikiran kami, angan-angan kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 35. Yehezkiel pasal 35 ayat pertama sampai ayat 15. Murka Tuhan atas pegunungan Sion. Datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu pada pegunungan Sion. Berbuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Sion, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan jadi kota-kotamu reruntuhan dan engkau jadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa pemusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel dimakan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan jadi engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan jadikan pegunungan Sion musnah dan sunyi sepi, dan lenyapkan daripadanya orang-orang yang berlalu lalang. Akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berbahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan diam lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan jadi milikku, dan kita akan memilikinya, seperti Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku memperlakukan engkau seperti engkau melakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka, dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan pada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Begini firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Sion, dan engkau segenap Edom dan keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan, di saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, mencelikkan mata rohani kita, bahwa Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menubuat, di mana Tuhan melihat atau murka terhadap pegunungan Sion. Siapa pegunungan Sion ini? Ini tidak lain daripada Esau, sebagaimana pada ayat 15. Seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah sunyi sepi, demikianlah kepulaku terhadap engkau akan sunyi sepi, hai pegunungan Sion, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhan. Ini suatu murka Tuhan terhadap gunung Sion atau Edom atau Esau. Ya. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau atau Edom. Ya. Bagaimana, kenapa demikian? Karena dia melakukan yang tidak baik.
sehingga murka Tuhan datang dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-6, oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Dikatakan darah akan mengejar engkau. Di dalam darah ada kehidupan. Ada kehidupan. Sebab orang yang melakukan yang tidak baik, darahnya tertumpah. Ada kehidupan sebagaimana Kain dan Habil. Di dalam kejadian pasal yang ke-4 yang kejadian pasal 4 ayat pertama sampai ayat selanjutnya, bagaimana Kain dan Habil, di mana saat itu Kain membunuh Habil, dan Tuhan firman akan berkata, darah adikmu Kain ya akan menuntut, sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada kejadian pasal 4 ayat yang kejadian 4 ayat 8. Kata Kain pada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh Habil. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikku itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berseria kepadaku dari tanah. Darah berteriak. Kau pikir orang yang berbuat jahat atau membunuh, ya bisa, istilah kata, dia bisa menyimpan. Dia bisa menyimpan dosanya dengan macam-macam cara. Tapi ingat, darah yang orang yang dibunuh itu akan berteriak. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan satu ketika orang yang membunuh ini, hatinya dia tenang. Dikejar-kejar oleh darahnya. Dikejar oleh dosanya. Ya, dikejar oleh dosanya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita bermain-main dosa, dosa yang kita perbuat itu mengejar hidup kita. Mengejar. Itu apa? Ya, supaya kita bertobat. Betapa penting kita hidup kekudusan. Betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Jangan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan itu kepada Tuhan murka. Tapi kalau kita melakukan, maulah bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Kita menjadi orang kesayangan Bapa. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 13. Jadi Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada saudara. Kalau saudara takut kepada dia, kalau Tuhan sayang kepada saudara, segala kebutuhan saudara Tuhan sudah siapkan. Semua milik Bapa, milik anak. Sebagaimana Lukas 15 ayatnya 31. Milik Bapa, milik anak. Jadi segala kebutuhan saudara, percayalah, dia sudah siapkan buat saudara. Saudara percaya? Segala kebutuhan saudara pada hari ini Tuhan sudah siapkan buat milik Bapa, milik anak. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga. Jangan sampai kau murka. Kalau kau murka, apa yang terjadi? Sebagaimana Edom atau bulu manusia karena hukuman Allah dan darahnya akan tercurah. Dan kami bersyukur hari ini kau dengarkan. Untuk kami semua ada keputusan. Jangan punya pikiran yang jahat, pikiran yang dengki, pikiran iri hati, apa yang membunuh, yang perkara yang tidak baik. Tapi kami mau hidup dan terang firman Allah, hidup dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kali cari nafkah, kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dan memberikan kami besok pagi tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka
yang bekerja sedepat. Berikan hikmat yang daripada Tuhan adanya. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Dan lebih pada Tuhan, hikmat Kau berikan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau yang sakit sudah makin berkurang, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang. Kami bersyukur mereka kembali vaksin di jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.